Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkumus sahra falyasumah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma warzuqna fahma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. As-saumu ai hadza bermula ini itu menerangkan puasa. As-saumu bermula ini itu menerangkan puasa. Soal mas saumu, ma itu apa, as-saumu bermula yang dimaksud dengan berpuasa. Para pemirsa, pada kali ini saya akan menyajikan bab kajian fikih tentang puasa. Karena boleh jadi kita berpuasa selama 1 bulan penuh, tetapi jika tidak dibekali dengan ilmu, maka puasa kita akan terjadi kesia-siaan. Karena beramal tanpa ilmu itu amalnya mardudatun la tuqbalu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka dari itu beberapa hari menjelang puasa ini sengaja kami sajikan masalah puasa agar atau dengan harapan puasa kita ke depannya benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat yang kita yakini kebenarannya, sehingga dengan ilmu yang kuat, yang tepat, yang benar, maka puasa kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan dilaksanakannya ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Puasa itu adalah huwa al-imtina'u anil akli wasyurbi wal jima'i. Puasa itu artinya atau maksudnya menahan. Tetapi menahan yang bagaimana? Tentunya menahan secara syar'i. Bukan puasa itu menahan kita tidak boleh YouTubean, tidak. Bukan puasa itu kita harus menahan diri dari bekerja, juga tidak. Tetapi yang dimaksud dengan berpuasa secara istilah atau secara syar'i huwa al-imtina'u anil akli wasyurbi wal jima'i. Menahan diri dari makan, minum, serta bersenggama dengan istri. Wa kulli mufattirin min tulu'il fajri, dan menahan segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari atau maghrib. Jami'a ayyami sahri Ramadan, seluruh hari-hari di bulan suci Ramadan. Soal yang kedua, alaman yajibus saumu,
puasa itu wajib atas siapa? Jawabnya, ala kulli muslimin, untuk setiap orang Islam. Jadi setiap orang Islam jika datang bulan suci Ramadan, terlihat hilal bulan suci Ramadan, atau mendengar berita yang akurat bahwa hilal Ramadan itu jatuh pada hari yang telah ditentukan oleh pemerintah kita, maka dia wajib berpuasa. Balighin, yang sudah sampai umurnya. Artinya kalau seseorang itu masih belum sampai umur, belum balik, belum pernah haid bagi perempuan, belum pernah mimpi basah bagi laki-laki, maka belum diwajibkan berpuasa. Tetapi andai kata berpuasa dalam rangka tamrin atau pelatihan, maka itu sah-sah dan jawas-jawas saja. Syarat yang kedua bagi orang Islam, di samping dia itu sudah sampai umur, syarat yang kedua adalah berakal. Orang yang memiliki akal sehat, tidak gila dan lain sebagainya. Sekalipun orang itu sudah sampai umur, tetapi jika ia rusak akalnya disebabkan minum minuman keras atau lain sebagainya, disebabkan oleh penyakit atau disebabkan faktor keturunan, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Qadirin, syarat yang ketiga yaitu mampu menahan puasa selama 1 hari penuh. Jika dia tidak mampu, seperti jika berpuasa terjadilah penyakitnya semakin berbahaya, jika dia memaksakan berpuasa boleh jadi melayang nyawanya karena menderita penyakit tertentu, maka orang seperti itu boleh tidak berpuasa, tapi dengan membayar fidyah. Terus syarat yang selanjutnya tohirin, yaitu orang yang dirinya suci. Suci di sini yang dimaksud adalah suci dari hadas besar semacam haid dan nifas. Jika seseorang itu badannya tidak suci, khususnya perempuan yang sedang haid atau sedang nifas, maka keduanya diperbolehkan batal puasa atau tidak berpuasa. Ringkasnya dari kitab kecil ini menjelaskan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari atau maghrib. Yang kedua, puasa itu diwajibkan atas siapa? Puasa itu diwajibkan atas orang-orang Islam yang sudah sampai umur atau balik, kemudian berakal sehat, kemudian mampu, dan yang terakhir adalah suci dirinya dari hadas besar. Soal yang ketiga,
Kam furudus saumi, ada berapa wajibnya puasa. Jadi seseorang yang berpuasa itu wajib melakukan dua hal di bawah ini. Kam furudus saumi, al jawabu fardhoni. Berapa kewajiban orang yang berpuasa atau akan berpuasa itu? Tentunya ada dua. Al-awalu, bermula yang pertama, an-niyatu, itu adalah niat, fi kulli lailatin, di setiap malam, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Yang pertama, bagi orang yang ingin berpuasa itu harus memasang niatnya sejak di malam bulan Ramadan itu. Jadi niat tidak boleh dilafazkan atau dihasratkan dalam hati setelah terbitnya fajar shadiq, tetapi harus sebelum terbitnya fajar shadiq itu. Makanya solusi bagi para jamaah yang ikut sholat tarawih itu biasanya niat ini tetap dibaca setelah kita melaksanakan sholat tarawih bersama. Adapun nanti ketika kita makan sahur, boleh-boleh saja kalau kita itu tajdidun niyah atau memperbaharui niat kita kembali. Karena itu hanya sebagai jalan untuk kehati-hatian agar puasa kita tetap sah secara syar'i dengan memasang niat di malam hari. Wasani, adapun yang kedua, al-imsaku anil mufattirat. Orang yang berpuasa di samping dia wajib niat di malam hari, yang kedua harus menahan diri dari segala yang membatalkannya. Jadi puasa itu mudah. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, seperti yang sudah saya bacakan di atas tadi. Mal mufattiratu, apa sih yang membatalkan puasa itu? Apa saja yang menyebabkan seseorang yang berpuasa itu menjadi batal, menjadi tidak sah, menjadi dianggap pelanggaran? Ya kullu ma yubtilu as-sauma wa hiya samaniyatun. Segala sesuatu yang membatalkan orang yang berpuasa itu jumlahnya ada 8. Al-awwalu dukhulu syai'in ilal jawfi amdan. Yang pertama adalah masuknya segala sesuatu ke dalam perut, baik melalui mulut, melalui hidung, melalui telinga, melalui kubul dan dubur, semuanya itu dianggap lubang-lubang yang menyebabkan sesuatu bisa masuk ke dalam perut. Jika segalanya itu termasuki oleh benda dengan sengaja, maka bisa menyebabkan seseorang menjadi batal puasanya. Asani at-taqayyu'u amdan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Adapun muntah dengan sengaja ini bisa dikategorikan dengan arti seseorang menaruh benda ke mulut, kemudian dia muntah, atau sebagian mengartikan ketika kita mengetahui diri kita makan sesuatu pasti muntah, maka ketika makan itu muntah, maka itu dianggap
at-taqayyu'u amdan atau muntah dengan sengaja. Jika seperti itu keadaannya, maka batallah puasa kita. As-salisu al-haidu. Adapun yang ketiga adalah haid. Karena bagi perempuan itu haid merupakan sesuatu yang lumrah, yang alami, yang tidak bisa dielakkan. Niatan besar untuk berpuasa terkadang bisa digagalkan oleh kedatangannya. Maka bagi para wanita, para remaja yang masih subur, itu pasti dalam setiap bulannya bisa dikatakan kedatangan haid. Jika seperti itu keadaannya tatkala wanita itu berpuasa, maka batallah puasanya sekalipun kurang dari 5 menit sudah masuk maghrib. Ar-rabi'u an-nifasu. Yang keempat itu adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah wanita itu melahirkan. Jadi orang yang nifas ini, jika darah nifas itu keluar, maka seseorang yang berpuasa batallah puasanya. Al-khamisu inzalul mani amdan. Sedangkan yang kelima adalah keluarnya mani secara sengaja. Adapun sekarang ini keluarnya mani berbagai macam persoalan atau berbagai macam hal, maka perlu diperhatikan di zaman yang milenial ini. Banyak hal yang menyebabkan seseorang bisa keluar mani, maka ketika berpuasa haruslah dihindari. As-sadisu al-jima'u amdan. Sedangkan yang keenam adalah bersetubuh dengan sengaja. Hal itu harus dihindari pula, karena Islam itu melarang orang yang berpuasa untuk bersetubuh sekalipun dengan istri halalnya. Adapun makna dan tujuannya tentu saja kita tahu atau tidak tahu, atau kita belum pernah tahu, atau kita tidak mau tahu, semuanya itu pasti ada hikmah dan manfaatnya. As-sadisu ar-riddatu. As-sabi'u bermula yang ke 7, ar-riddatu itu murtad. Seseorang yang murtad keluar dari agama Islam dengan perkataan, misalkan Islam itu tidaklah agama yang relevan, atau Muhammad itu bukanlah nabi, atau Allah itu bukan Tuhan satu-satunya. Nah, maka perkataan seperti itu bisa membatalkan puasa. As-saminu bermula yang ke-8, al-jununu itu adalah gila. Kesimpulannya, sesuatu yang membatalkan atau merusak seseorang yang berpuasa itu ada 8. Yang pertama, masuknya segala sesuatu melalui lubang tembus dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Sedang yang keempat, nifas atau keluarnya darah setelah melahirkan. Yang kelima, keluarnya mani dengan sengaja. Yang keenam, senggama dengan sengaja.
Yang ketujuh, keluar dari agama Islam atau murtad. Sedang yang kedelapan atau terakhir adalah gila. Ma al ayyamu allati yahrumu fiha saum. Hari apa saja yang puasa itu diharamkannya, atau di hari apa saja yang puasa itu tidak diperbolehkan. Jawabnya, ya yaumal idaini, berpuasa di 2 hari raya, sama juga hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kedua hari ini diharamkan berpuasa. Wa ayyamut tasriki, dan beberapa hari tasrik, yaitu 3 hari setelah hari raya Idul Adha, atau tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa yaumus syakki, dan hari keraguan-raguan, yaitu hari di mana seseorang harus membidik hilal, sudahkah masuk pada hilal Ramadan atau belum. Di hari terakhir menjelang berpuasa itulah yang disebut dengan hari syak atau hari keraguan-raguan. Ditakutkan sudah jatuh hilal Ramadan, ditakutkan belum masuk bulan suci Ramadan. Di hari itu dianggapnya hari tenang, hari yang tidak boleh berpuasa. Kecuali illa idza wafaqa adatan lahu, kecuali bagi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa dahr atau puasa tahunan, atau orang-orang yang berpuasa untuk membayar kafarat. Maka orang itu di hari syak pun ala madhab Imam Syafi'i diperbolehkan berpuasa. Awasolahu bima qablahu, atau di hari syak itu berpuasa karena dia menyambung hari sebelumnya. Tapi jika berdiri sendiri, sebelumnya tidak berpuasa, tapi di hari syak itu berpuasa, maka di sini yang tidak boleh. Tetapi jika sebelumnya berpuasa, kemudian hari syak dia berpuasa, maka ini diperbolehkan. Demikianlah kajian tentang berpuasa. Demikianlah kajian puasa. Semoga menambah keilmuan kita bersama, sehingga puasa kita benar-benar sesuai dengan ilmu atau tuntunan yang disyariatkan oleh agama. Akhirnya al-afu minkum, summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.